Ya, perkenalkan, nama aku Mary Fatia dari kelas B. Ya, dengan NIM 220210606061. Kenalkan, nama aku Muhammad Dafan Aswan dengan NIM 2202106065 dari psikologi. Kurangnya ya. Perkenalkan, nama aku Fatia Nurmaya dari kelas D dengan perkenalkan, nama aku Rizka Nusantara, NIM-nya 22010686 dari kelas D. Nama aku Fatia Ramadhani Anwar, NIM-nya 2202106088 dari kelas D. Halo, nama aku Rizka Basti, NIM-ku 22021681 kelas D. Perkenalin, nama aku Almerda Faldimari dari kelas B dengan NIM 22021060096. Perkenalkan, nama saya Waraprada Koiri Pratama dari kelas B dengan NIM 2202106070. Perkenalkan, nama saya Tuto Pamuji dengan NIM 22021060073. Perkenalkan, saya Hidayah Prasetya dari kelas A dengan NIM 22021060. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Kasilva dari kelas A dengan NIM 220210601012. Perkenalkan, saya Amalia Parsari dari kelas A dengan NIM 2202106016. Perkenalkan, nama saya Dela Mazrana Dikla dengan NIM 2202106039. Perkenalkan, nama aku Lena Putri Usman dengan NIM 9052 dari psikologi. Perkenalkan, saya Eka Dewana Sari dari kelas A dengan NIM 22021060. Perkenalkan, nama saya Dia Firwati dengan NIM 22021062 dari psikologi. Halo, kenalin, nama aku Baik Yundarti dengan NIM 2202106020 dari kelas psikologi A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karamat dengan NIM 22021063. Nama saya Muhammad Bermasar dari kelas A dengan NIM 22021063. Salam kenal semuanya, saya dari saya juga dengan NIM 22021064 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Insyuriana Manopo dengan NIM 2202106017 dari kelas psikologi A. Materi Jakarta. Aku izin masuk ya. Jadi kan dari kelas B ini kita bawain materi tentang kognisi sosial. Mungkin teman-teman tuh bingung nggak sih apa sih itu kognisi sosial? Jadi tuh kognisi sosial tuh singkatnya itu bidang psikologi yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan pikiran melalui perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Terus teori kognisi sosial ini sendiri dia meliputi beberapa faktor, yaitu ada faktor kognitif, perilaku, dan faktor lingkungan. Dari faktor kognitif itu proses mental yang digunakan individu untuk memahami dan menanggapi dunia sosial. Itu contohnya kalau dari faktor kognitif sendiri ada persepsi, pemikiran, emosi, dan keyakinan. Ini sampai ujung suara kedengaran aja kah? Ya, aku lanjut ya. Terus yang kedua dari faktor perilaku atau tindakan yang dilakukan individu dalam berinteraksi, itu ada perilaku verbal, perilaku nonverbal, perilaku prososial, perilaku agresif, dan perilaku stereotip. Terus yang ketiga ada dari faktor lingkungan atau kondisi fisik dan sosial di mana individu hidup dan berinteraksi. Itu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, norma sosial, dan nilai sosial. Terus kalau ditanya gimana sih penerapan kognisi sosial dalam kehidupan sehari-hari itu kayak bagaimana seorang individu tuh dapat memahami, misal aku nih lagi sedih gitu, terus tuh dapat kayak menyadarkan diri, ih kamu kenapa Bari, kayak gitu misalnya.
Terus mungkin buat alasan kenapa kognisi sosial tuh diperlukan oleh individu mungkin bisa dijelasin sama Risma? Aku izin masuk ya. Jadi kenapa misi sosial itu diperlukan di dalam lingkungan atau kehidupan kita? Jadi kita semua tahu kalau kognisi sosial itu berhubungan dengan cara kita membentuk pola pikir terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri. Jadi kognisi sosial ini membentuk sikap kita terhadap orang lain seperti keterbukaan ataupun kita ingin tertutup terhadap orang tersebut, rasa simpati ataupun prasangka, rasa hormat kepada orang tersebut. Lalu ada juga membentuk stereotip bahkan stigma dari penilaian dan evaluasi persepsi kita tentang orang lain tersebut. Lalu juga dapat membentuk atribusi kita untuk memprediksi sikap kita terhadap perilaku orang lain. Lalu yang terakhir itu sebagai sumber data untuk kita membuat pengambilan keputusan sosial. Salah satunya itu mengkategorisasikan orang lain di sekitar lingkungan kita. Jadi kita mau mencap orang itu orang baik, orang jahat, itu tergantung pada diri kita lagi. Jadi mungkin itu aja untuk alasan kenapa kognisi sosial itu diperlukan. Dari saya sekian. Kasih pertanyaan. Ada pertanyaan. Mungkin yang mau nanya bisa angkat tangan aja ya. Satu-satu ya. Siapa dulu nih? Dua. Ya, coba. Terima kasih. Jadi aku mau nanya, kan tadi bahas dalam kognisi sosial itu gimana sih pikiran bisa mempengaruhi perasaan seseorang? Terima kasih. Langsung pertanyaan lain aja tuh, kita tampung. Aku ya. Bertanya nih, kan tadi kalian sudah menjelaskan kalau kognisi sosial itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, dan begitu juga nih karena kita akan membangun sikap kita kepada orang lain. Nah, menurut kalian nih ada nggak sih kondisi sosial tertentu yang dimana kognisi sosial ini nggak bisa diterapkan? Jelaskan ya. Saya ingin bertanya ya, kenapa kognisi sosial ini sangat diperlukan dalam pengaruhi emosi dan pemikiran orang lain ya? Terima kasih. Izin bertanya, jadi bagaimana sih TCS atau yang dapat menjelaskan perilaku yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan proses pengamatan dan imitasi saja? Saya juga ingin bertanya, jadi bisa dijelaskan secara singkat kenapa kognisi sosial itu sangat diperlukan? Mungkin kita bisa diskusi sebentar ya. Udah ya. Karena kalian udah nemu soal jawabannya. Kalau misalnya pertanyaan yang mau diulang bisa menggunakan kembali ke pertanyaan. Saya kognisi ingin bisa mengulang pertanyaan. Intinya tuh gini, kan kalian tadi menjelaskan kalau kognisi sosial ini juga penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari nih. Nah, ada nggak sih kondisi di mana kalau kognisi sosial ini tuh nggak diterapkan gitu?
contohnya itu gimana ya? Jadi intinya apakah ada kondisi sosial tertentu di mana kognisi sosial tidak dapat diterapkan? Saya ingin menjawab ya. Jadi ya ada seperti perilaku dimotivasi oleh kebutuhan biologis. Misalnya seseorang yang lapar mungkin akan makan tanpa mempertimbangkan konsekuensi perilakunya. Terus ada lagi perilaku yang dimotivasi oleh emosi. Misalnya seseorang yang marah mungkin akan bertindak agresif tanpa mempertimbangkan konsekuensi perilakunya. Terus yang ketiga ada perilaku yang dimotivasi oleh faktor-faktor budaya. Misalnya seseorang yang tinggal di budaya tertentu mungkin akan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai budaya tersebut. Jadi meskipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya sendiri, mungkin sudah diterima gitu. Apakah sudah masuk gitu? Terima kasih. Jadi kayak reaksinya spontan gitu ya? Ya sesuai kondisinya gitu. Terima kasih. Ya, aku izin jawab dari Keisha tadi ya, yang kenapa kognisi sosial itu sangat dibutuhkan dalam pengaruh emosi dan dalam pemikiran orang lain. Jadi itu jawabannya adalah izin jawab ya, kalau aku menurutku tuh kalau mengapa diperlukan, karena kognisi sosial ini memungkinkan kita untuk mengenali, bukan baca sih, maksudnya mengenali dan memahami emosi yang dirasakan orang lain. Kayak mungkin membaca bahasa verbal, ekspresi wajah, sama isyarat verbal, yang artinya ketika kita memahami itu, kita tahu nih respon apa ketika orang itu lagi marah, kita harus respon kayak gimana, atau ketika orang itu lagi sedih, kita harus responnya tuh kayak gimana. Terus juga kenapa kondisi sosial yang diperlukan, karena itu juga bisa dapat mengetahui kita untuk mengetahui cara kita memproses informasi sosial untuk mempengaruhi orang lain, untuk mereka mengambil keputusan. Memahami kondisi sosial memungkinkan kita untuk mempertimbangkan kembali perspektif dan kepentingan orang lain. Artinya ketika kita dapat perspektif dari orang lain, kalau misalnya itu kayak gini loh, jadi kayak ngaruh apa kita harus ngikutin dia atau mau pakai sendiri, itu jadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Cukup. Pasti. Apa itu kayak pada dasarnya tuh kayak tentang simpati nggak sih ke orang lain? Ya bisa karena kan ini maksudnya kita kalau misalnya kalau ngambil keputusan, kalau misalnya kondisi sosial tuh memang maksudnya membantu kita buat, kadang tuh kan sering diinteraksikan ya, jadi yang kayak kita paham, oh emosi simpati kita tuh kayak orang ini lagi sedih gitu, jadi kita tahu harus responnya kayak gimana. Kalau misalnya itu lagi marah juga kayak kita harus kayak gimana. Oh, berarti kayak misalnya tuh dia lagi marah, itu kayak kita jangan deketin duluan dulu kan, biar kayak Iya. kasih biar ruang gitu. Karena kan kalau misalnya dia marah nih, kita kayak ajakin juga ngebacot atau apa kan kayak bisa malah Malah kita ini tergantung sih, biasanya beda-beda kan setiap orang cara merespon itu kayak gimana. Ada mungkin yang dibantu teman kayak sabar ya gitu, atau kayak gak usah dulu gitu ngomong deh kayak gimana. Itu yang menyesuaikan dengan orangnya. Iya, menyesuaikan kita masing-masing responnya kayak gimana, dan menyesuaikan orangnya juga sih, karena setiap orang tuh kadang marah-marahnya beda-beda. Jadi ketika marahnya ada yang ngamuk kayak gitu kan, kita kayak ya, jangan ngobrol dulu ya sama orang itu. Aku ingin jawab. Tadi ada pertanyaan mengapa kognisi sosial sangatlah diperlukan. Jawabannya itu karena kognisi sosial itu diperlukan karena merupakan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sosial yang sehat dan produktif. Kognisi sosial memungkinkan kita untuk memahami dan merespon perilaku orang lain, membangun hubungan yang bermakna, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Apakah cukup? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Eka dalam kondisi sosial bagaimana pengaruh pikiran terhadap perasaan seseorang. Jadi jawabannya, jika seseorang itu sering berpikiran positif, maka itu akan memicu perasaan senang, bahagia. Maka itu akan menimbulkan
perasaan kayak sedih, cemas, mungkin seperti itu. Ya, Aku ingin jawab ya pertanyaan yang tentang bagaimana teori kognitif sosial ini dapat menjelaskan perilaku yang tidak dapat dijelaskan melalui proses pengamatan dan imitasi. Jadi ini sebenarnya aku melanjutin dari jawabannya Daka tadi. Kan kayak misalnya nih ada beberapa faktor kayak persepsi, emosi sama keyakinan. Sebenarnya tuh jawabannya nggak kurang jauh sih sama dari jawabannya Daka. Misalnya kan tadi dari emosi kan kita ngeliat dulu dia tuh situasinya tuh kayak mana, apakah kita ini bisa nggak buat ikut bersimpati atau malah bikin dia keluar gitu. Nah mungkin kayak gitu aja sih. Sudah terjawab semua pertanyaan. Udah. Giliran kami yang mempresentasikan ya tentang interaksi sosial. Bisa dimulai dari Dinda. Oke, jadi kan untuk kami kelas A itu akan menjelaskan tentang interaksi sosial itu dulu. Kita pasti udah pada tahu juga kan interaksi sosial itu apa. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu apa interaksi sosial? Iya, ngobrol Bisa juga kayak bisa ini kayak masuk. ya berkomunikasi sama orang lain mungkin ya. Ya benar, jadi kayak interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik gitu, baik itu antara individu yang satu sama individu yang lainnya, atau bahkan kayak individu sama kelompok atau kelompok-kelompok. Kayak misalnya contoh yang lagi kita lakukan hari ini juga termasuk dalam interaksi sosial, dimana dengan adanya interaksi sosial itu membuat kita jadi lebih paham gitu dengan orang-orang di sekitar kita jadi tahu tentang empati, norma gitu. Terus juga kenapa sih kita itu tuh wajib gitu untuk berinteraksi? Hal ini dikarenakan kayak kita itu kan sebagai makhluk sosial gitu, dimana kita itu nggak bisa hidup sendiri gitu. Seperti juga ada teorinya Adler yang kayak tentang minat sosial itu kan, dimana kayak manusia itu terlahir dengan fisik yang lemah dan juga perasaan inferior gitu, sehingga kita masih sangat membutuhkan orang lain gitu. Contohnya aja kayak misalnya kita lagi kesulitan dalam belajar gitu, kita sulit untuk belajar sendiri, sehingga kita perlu misalnya membutuhkan orang lain gitu kan, agar kita itu tuh bisa dapat memahami suatu materi tersebut. Misalnya kayak contohnya kita sekarang kita bikin kelompok-kelompok kan, di situ kita saling dari kalian misalnya kayak memberikan ilmu dan dari kami juga memberikan ilmu di situ, jadi kayak kita sama-sama saling diuntungkan gitu, enggak dirugikan satu sama lain. Jadi kayak konsep dari interaksi sosial itu seperti itu sih, agak saling menguntungkan gitu kan. Jarang merugikan. Kalau merugikan itu kayak ya bukan interaksi sosial. Terus mungkin buat materi selanjutnya yang kayak misalnya bicara atau contoh atau pernyataan itu mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Kami juga menjelaskan tentang ciri-cirinya itu seperti apa. Atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama itu ada pelaku yang banyak atau individu yang terdapat pada interaksi tersebut banyak. Sebagai contoh nyata yang kita lakukan ini, yang kita lakukan sekarang ini diskusi itu termasuk interaksi sosial, karena sekarang kan kita lihat orangnya ada banyak. Kalau kita sendirian aja mungkin nggak bisa disebut sebagai interaksi. Mungkin kalau cuma sendirian ngomong-ngomong disebutnya nggak waras gitu kan. Terus yang ciri yang kedua itu kan ada komunikasi, kayak ngomong tadi, termasuk yang kayak kita sekarang ngomong komunikasi, saling membagikan materi, saling membagikan isi pikiran. Jadi komunikasi yang baik itu merupakan suatu ciri dari interaksi. Terus yang ketiga itu yang terakhir itu ada tujuan. Jadi sebagai contoh nyatanya sekarang tujuan kita apa? Buat saling berbagi pikiran kan, berbagi isi pikiran. Dan kita tujuan itu kita juga ingin apa ya? Menambah pengetahuan dan saling mempererat hubungan kita. Mungkin ya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak juga. baik. Ini adalah syarat interaksi sosial. Pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu kunci utama dari sebuah interaksi antara individu ya. Yang berikutnya kesamaan bahasa dan kultur. Individu berinteraksi sebaiknya memiliki kesamaan dalam bahasa dan latar belakang budayanya. Yang
ketiga, norma dan nilai bersama. Interaksi sosial lebih mudah jika individu memiliki norma dan nilai yang sama. Yang ini adalah keterbukaan. Keterbukaan atau kejujuran dalam interaksi sosial sangat penting. Individu harus merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka dan mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pendapat mereka. Yang berikutnya, empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan perspektif orang lain sangat penting. Empati membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan membantu menghindari konflik. Yang berikut lagi, kesamaan tujuan. Interaksi sosial seringkali lebih berhasil jika individu memiliki tujuan yang serupa atau setidaknya komplementer. Kesamaan tujuan mungkin kolaborasi yang lebih baik. Yang berikutnya, respek dan toleransi. Penting untuk menghormati perbedaan individu, baik dalam hal agama, budaya, orientasi seksual, atau lainnya. Toleransi adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Yang berikutnya, ini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengontrol emosi dan perilaku Anda sendiri dalam interaksi sosial. Ini untuk membantu menjadi konflik yang tidak perlu. Yang terakhir adalah kesabaran. Interaksi sosial kadang-kadang memerlukan kesabaran yang harus bersedia mendengarkan dan memberi waktu kepada orang lain untuk sendiri. Itu saja dari saya. Jadi Kak, saya akan bahas soal faktor pembentuk interaksi sosial. Jadi faktor yang membentuk itu ada 4. Yang pertama itu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Jadi imitasi itu suatu tindakan meniru orang lain sebagai acuan atau panutan, istilahnya role model. Terus peranan faktor imitasi dalam proses interaksi sosial itu penting. Di satu sisi lain, imitasi itu dapat berkontribusi positif dengan mendorong individu untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sisi lain juga, jika orang yang ditiru berbuat sesuatu yang menyimpang, itu akan berdampak negatif. Kemudian ada sugesti, adanya pemberian pandangan dari seseorang untuk orang lain dengan cara tertentu, kemudian orang tersebut menerimanya tanpa berpikir panjang. Sugesti terjadi ketika seseorang yang memiliki otoritas memberikan pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kepada orang lain yang kemudian diterima oleh individu. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi itu dorongan untuk menyamakan diri dengan orang lain. Proses identifikasi bisa terjadi dengan disengaja atau tanpa disengaja, karena seringkali individu membutuhkan contoh-contoh tertentu dalam perjalanan hidup mereka. Kemudian ada simpati. Simpati itu ketertarikan untuk menolong dan mengerti orang lain. Simpati itu bakal tumbuh kalau terdapat pengertian satu sama lain antara satu dan masuk ya. Di situ saya akan menjelaskan tentang bagaimana pola interaksi sosial itu. Yang pertama pola interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama itu interaksi individu dan individu. Kayak yang udah dijelasin Tuhan tadi sebelumnya itu, kita kan nggak mungkin kan kalau misalnya berinteraksi itu sama siapa, bisa dapat juga. Jadi individu dan individu itu disebut interaksi kalau misalnya mereka saling menyadari satu sama lain. Misalnya aku sama kamu itu, nah kita berdua di satu tempat, aku melihat kamu, kamu lihat aku, itu udah termasuk interaksi walaupun kita nggak ada ngobrol apapun. Terus yang kedua itu ada interaksi individu kelompok. Nah di sini itu individu berperan sebagai komunikator, sedangkan kelompok itu sebagai pemikiran. Contohnya kayak dosen kalau lagi ngajar di kelas, itu dosen sebagai komunikator dan kita satu kelas itu sebagai pemikirannya. Lalu yang ketiga itu ada interaksi kelompok dan kelompok yang menjadi sebuah tadi. Nah di sini tuh masing-masing kelompok itu menjadikan subjek dan objek. Contohnya kayak kita ini, kita kan lagi diskusi nih, kalian kelas A, kamu kelas A, kalian kelas B, kamu kelas beda. Yang kita lakukan diskusi ini, kita masuk ke interaksi kelompok dan kelompok. Oke, aku akan lanjut
Interaksi sosial ini dibagi dua proses, yaitu proses asosiatif sama proses disosiatif. Yang pertama, proses asosiatif itu ada kerjasama. Nah, kerjasama ini kan terbentuk karena masyarakat menyadari mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk tujuan yang sama. Nah, kerjasama ini dibagi jadi 4. Ada kerjasama secara spontan, yaitu kerjasama secara dilakukan secara merta-merta, misalnya kayak menolong teman yang lagi kesusahan. Terus kerjasama secara langsung, ini merupakan perintah dari atasan untuk menyuruh bawahannya. Terus yang ketiga ada kerjasama kontrak yang dilakukan atas dasar syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak. Terus yang keempat ada kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Misalnya kerjasama antar keluarga, teman, gotong royong dan lain-lain. Terus tadi aku bilang asosiatif itu ada sekitar 4. Yang pertama tadi kerjasama, terus yang kedua ada akomodasi. Akomodasinya ada lagi anak-anaknya, ada 8. Yang pertama ada kompromi. Kompromi ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan, yaitu jadi mereka itu saling mengurangi tuntutan agar tercapainya penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. Terus yang kedua mediasi, yaitu cara penyelesaian konflik dengan jalan meminta pihak ketiga yang netral. Terus ketiga adalah ada arbitration, yaitu cara mencapai kompromis dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Jadi arbitration sama aja dengan mediasi. Terus yang keempat ada adjudication atau peradilan, yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Terus yang kelima ada stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur. Yang keenam ada toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. Dan yang itu conciliation, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Terus yang ketiga lanjutan dari bagian dari asosiatif ada asimilasi. Asimilasi merupakan fase sosial yang tandai usaha-usaha mengurangi perbedaan antara kelompok dan perorangan. Terus dari asimilasi ada faktor pemuda sama ada faktor pemudanya. Yang pertama faktor pemuda itu adalah sikap toleransi kepada pihak yang lain. Yang kedua kesempatan yang seimbang dengan ekonomi dan sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Terus yang faktor penghambatnya ada 2, kurangnya pengetahuan mengenai budaya yang dihadapi. Terus yang kedua perasaan takut terhadap kekuatan budaya yang dihadapi. Terus lanjutan dari disosiatif, terus lanjutan dari asosiatif yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, kan tadi aku jelasin asosiatif, terus kita bahas tentang disosiatif. Disosiatif cuma 3, ada persaingan kompetensi yang adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial. Jadi persaingan ini bisa dilakukan dari persaingan pendidikan, kerja, jualan dan lain-lain. Terus yang ada kontroversi, ini kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan atau konflik. Ada kontroversi sosial seperti pertikaian atau melakukan pertukaran lain karena disosiatif ini lebih ngaruh ke negatif. Terus yang ketiga ada konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan yang sangat dasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjalkan interaksi sosial di antara mereka. Sekian dari saya langsung ke Ferry. Tadi kan kita sudah membahas mengenai ini sekarang pola faktor dari saya akan menjelaskan saya membahas mengenai dari faktor ternyata dari sekarang faktor dari transaksi itu terjadi di banyak menjadi kita jadi pasti kemanfaatnya ada ya banyak contoh dari transaksi sosial yang terjadi kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu jelaskan juga dari bagian diskusi ini merupakan salah satu
menjadi contoh dari interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial lain yang kita katakan misalnya seperti menghadiri kelas kuliah atau berkumpul bersama di terakhir bersama teman-teman, itu merupakan contoh sehari. Namun ada interaksi sosial yang juga terjadi pada kelompok-kelompok yang tidak sengaja, jadi di mana itu dapat terjadi pada situasi kebersamaan di mana orang-orang itu tidak saling mengenal, misalnya di festival atau di namun karena ada suatu tujuan tertentu, misalnya pada kesempatan jadi untuk menyampaikan warga, akhirnya interaksi sosial itu terjadi. Dan contoh lainnya adalah contoh yang di sosial kita seperti bullying dan begal. Meskipun ini terkesan seperti interaksi sosial dan pada syaratnya ada pelakunya, ada pembuktiannya, dan ada tujuannya, maka begal dan bullying termasuk dalam interaksi sosial. Namun interaksi sosial yang bersifat di sosial terlebih seperti itu. Tadi kan juga mungkin salah satu anggota dari kelompok kami di A itu izin pamit gitu ya buat mundur diri terlebih dahulu dikarenakan dia ada suatu urusan gitu. Mungkin nggak usah kita pikirin aja, kita tetap lanjut. Jadi ini kan tadi dari kelas A udah nyampain materi nih, udah banyak, pasti juga kalian udah punya nih pertanyaan-pertanyaan di otak kalian. Mungkin kalian bisa ungkapin aja gitu, misalnya ada pertanyaan atau apapun gitu, boleh banget. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, dari Dava mungkin dipersilakan. Mau nanya, kan tadi ada interaksi sosial kan ya, kenapa dalam hierarki ada psikologi Adakah lagi yang mau bertanya? Boleh. Aku tanya singkat aja ya. Gimana sih ternyata sosial buat Contoh dari interaksi sosial di lingkup perguruan tinggi. Ya, ada hal lagi yang mau bertanya? Oke, kita kan semuanya tahu nih kalau di zaman sekarang tuh apa-apa serba digital kan. Nah, pasti nggak menutup kemungkinan kalau ada aja tuh interaksi sosial yang terjadi di virtual gitu, yang kayak medsos gitu pasti ada kan. Nah, kalau misalnya mereka ada konflik tuh penyelesaiannya gimana? Cara mereka menyelesaikan konflik berarti yang berbasis kayak di sosial media gitu ya, virtual gitu. Ada lagi Kak? Saya. Oke, gantian dulu ya. Saya Bagaimana? Iya, boleh. Oke. Duluan. Saya ingin tahu menurut kalian apakah ada tips untuk membuat interaksi sosial baik individu maupun kelompok menjadi efektif dan efisien. Menurut kalian bagaimana sih caranya seseorang dapat menaklukkan sosialisasi atau kecemasan sosial, interaksi sosial? Berarti kayak cara untuk kita menghadapi kecemasan sosial gitu ya. Udah cukup. Oke, karena udah cukup mungkin kita bisa sebentar. Kalau seandainya ntar ada yang mau tanya lagi boleh banget ya. Kalau misalnya ngobrol di medsos harus ketemu harus apa kamu video call aja malas gimana ya, kayak yang penting kayak ada interaksi sama dua individu ini, nggak peduli kayak ini apa ya face to face apa enggak kan. Tergantung lah siapa ya, kalau saya kayak gini jadi kayak gini kalau orang yang komen gitu. Para sosial nggak sih? Bener nggak sih? Misalnya random people ngomong cantik banget ya sih kayaknya tapi ada nggak sih orangnya balas apa enggak nggak sih, kayak dia balas komentarnya apa gitu kan. Kalau orang yang respon maksud
kalau enggak maybe kah apa ya itu beda kak, aku juga soalnya kan apa dia tuh kayak orangnya kan kayak sama hati ini kan ya, walaupun kayak nggak butuh uang tapi kan ada diajak interaksi nggak sih, jadi kayak maybe ya dirinya semua dari diri Tapi kan namanya interaksi itu ada balasan yang anak ya sih. Kalau kita ngobrol kan pasti ada balasan. Kalau misalnya kayak kita mau apa sih namanya, apa ya, kalau misalnya kita kayak mengomentari misalnya hal yang karya dibuat ya ditanggapin itu kan maksudnya itu cuma tanggapan gitu loh. Kalau interaksi itu kayak benar-benar mutual kan iya, sama lain ada ya. Oh iya ya. ada saling balas gitu. Nah tapi tadi dia sih kalau tadi yang kalau misalnya ketemu itu dipermasalahkan iya nggak ya kalau ketemu kan tapi yang ngomong Kayak langsung ketemu doang kan maksud oh mungkin tuh kayak termasuk ini kayak interaksi bahwa dengan sekali oh kayak iya cuma lihat kayak nah oh iya iya itu pas non verbal kan iya sih, tapi kan saling nangkep kan, nggak cuma satu aja kan. iya satu kamu dari kita termasuk Langsung ngototin. oke kita lihat hati Bisa nggak sih tuh apa kamu tuh kayak lihat orang itu kamu tahu isi palanya, jadi kayak kamu ngomong itu kan kayak kalau gitu kayak nanya enak nggak sih kan kalau kamu gitu kan kayak nggak perlu belas mulut kayak ngomong kayak gitu aja kan. kalau telepati tuh maksudnya nggak tahu sih dapat nih kasih itu apa tidak ya, soalnya ini bukan itu bukannya hanya untuk yang tidak bisa dibuktikan ya kebenarannya ya. Aduh makanya kayak bisa nggak sih kok asalkan kamu tahu ini kayak aku tahu pikiranmu, kamu tahu pikiranku, aku ngomong aku mikirin kucing, kamu mikirin anjing. jadi kalau telepati kan nanti ngobrol kan Iya tuh mungkin ya ngomong sendiri iya sih. itu interaksi antar etis sih sebenarnya itu masuk ke interaksi interaksi nggak nampak mungkin ya ngobrol sama sana interaksi juga tuh Tanpa penampakan. ini apa nih iya individu itu Anu boik nggak sih? Wow. Oke, kamu jawab yang anu nggak NCT kan? Apa? Kecamatan nggak? Kecemasan. Oh, kenapa tuh? Ada kalau misalnya kamu masih ada mau tambahan materi kita tambah. Ya. ya betul betul Kenapa orang betul mengejar sekali? Jadi orang tuh mengejar sekali. Ingin dianggap penting. Sudah menunjukkan status sosialnya. Dan orang bisa menunjukkan status tidak cuma dari material, tapi juga dari bentuk sosial, misalnya punya relasi yang banyak. berarti artinya itu kayak kalau misalnya kita udah dapat kita kan udah status nih, kalau udah dapat berarti kita punya rasa maksudnya menunjukkan status itu gitu ya, kayak mungkin menunjukkan kita ini banyak sama relasi gitu kan, atau ya secara material gitu ya. Kayak kita merasa puas kalau Tapi juga semenjak sini kita punya rasa punya setiap manusia itu punya dorongan gitu loh, kayak kita punya gitu biar nanti dihargai atau ya gitu. Iya. Boleh ya. Jadi aku mau ngejawab pertanyaan. Pertanyaan itu menurut kami semua ya. Apakah ada tips untuk membuat interaksi sosial itu baik secara individu maupun kelompok itu berbeda efektivitasnya ya? Kalau menurut kami, tentunya dalam mengobrol pasti kita memandang kondisi dulu nggak sih? Kayak oh ini di acara formal atau informal gitu. Kalau formal pasti kita menjaga sikap, cara berbicara gimana, cara melakukan gimana, dan jadi adalah menjaga keformalan kan. Tapi kita ada yang kedua adalah dari
kalau misalnya udah manajemen juga udah kayak mulai menjauh dan kayak dari fokus kita tertarik, jadi kita stop aja karena kita buat orang terus kalau bisa kalau ngobrol itu kita mengulang namanya, apalagi orang yang baru kenal kita, kayak aku baru kenal sama Cika, Kak boleh kan gini atau gini, kita ulangin terus sampai Cika itu oh ternyata aku dihargai nih, dia tidak sama aku gitu. Terus juga kalau bisa dalam mengobrol itu berdiri juga, saya dalam posisi berdiri nih, terus menunjukkan kepribadian yang percaya diri. Jadi kalau bisa kalau ngobrol jangan malu-malu, keluarkan aja apa yang kita kasih. Enggaknya itu menunjukkan kita apa dari kita. Terus mempertahankan sikap terbuka dan ramah dalam berinteraksi juga. Kan nggak mungkin ya kalau kita ngobrol sedangkan kita itu malah kayak marah-marah keadaannya, kayak apa sih kamu ini gitu kan. Tapi kalau bisa ramah dengan ada yang enak lah gitu kan. Rakyat itu nyambung juga kita merasakan hal apa yang dia kan, tapi kalau orang udah mulai nggak mau berarti kayak biasa aja, jadi langsung aja Sama-sama nyaman. iya Nyaman bikin nyaman dulu ya. oh iya benar. Untuk menjawabnya dari awal tadi, apa aja sih contoh nyata untuk mahasiswa atau perguruan tinggi? Jadi contohnya itu pertama, kayak kita saat ini diskusi antar kelas dan juga di kelas itu ada diskusi internal, yaitu antara dosen dan juga mahasiswa dan juga mahasiswa, jadi itu interaktif. Kemudian yang kedua itu ada organisasi mahasiswa, yang dimana itu lebih skalanya internalnya lebih besar, yang dimana kita interaksinya juga dengan tingkat gitu, dan juga ada badan eksekutif mahasiswa, dimana itu kita bisa interaktif dengan mahasiswa lain dari prodi-prodi lain. Dan yang ketiga itu ada proyek studi lapangan, yang dimana itu interaksinya nggak cuma internal tapi eksternal, yang dimana kita nanti akan cari subjek gitu. Oke, Melisa udah ngejawab ya. Mungkin tadi masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin kira-kira ada nggak yang mau jawab pertanyaan selanjutnya? Jadi saya mau jawab pertanyaan dari kita. Pertanyaan itu kurang lebih seperti apa, di zaman sekarang ini kan pasti ada interaksi sosial melalui virtual. Jadi kalau ada konflik itu gimana cara menyelesaikannya? Biasanya sih cara-cara ini tuh menggunakan pada ya, apalagi konflik virtual. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu menyelesaikan konflik melalui konfiliasi, melakukan pertemuan antara pihak-pihak berkonflik dengan bantuan perantara orang yang kedua, pengelola atau orang yang berpengaruh dalam komunikasi. Yang kedua bisa melalui mediasi. Jadi mediasi itu di dalamnya dilakukan partisipasi dari anggota dengan menentukan atas dari masyarakatnya. Dilakukan secara virtual atau secara langsung. Kemudian di dalam mediasi ini setiap orang yang berkonflik mereka tuh harus sama-sama dibutuhkan untuk mendapatkan solusi dari konflik. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan dengan korupsi atau paksaan. Jadi misalnya pengelola mengeluarkan anggota yang secara langsung sampai suasana itu agak mereda. Baru yang kedua kita melalui atau mengurangi kesalahan seperti kesalahan melalui pembicaraan, bisa juga lebih santai gitu, mengeluarkan dari undang tawa, jadi suasana yang berbeda itu menjadi lebih santai. Kemudian yang kedua itu ada silent leader, seperti memimpin diam dan tidak memberikan asumsi yang dapat membuat suasana itu menjadi panas. Jadi jawaban dari saya, apakah
udah kira-kira kayak pertanyaan terakhir ada modal kayak kita boleh Ini saya izin apa ya jawab ya dari mana ya? Oh Nana ya? Saya ingin bertanya, menjawab pertanyaan dari Nana. Oh iya, aduh. Nih. Oke. Jadi saya izin jadi saya izin bertanya lagi, menjawab pertanyaan dari Nana. Jadi aneh ya, tadi kayak bertanya tentang anxiety ya, social anxiety gitu ya. Itu saya tahunya sih ada 4 cara sih. Pertama dengan public speaking, baru itu kedua dengan kayak kayak menyesuaikan diri gitu kan, ya. Mengenalkan diri dengan situasi yang menimbulkan kecemasan itu kayak secara bertahap. Baru sama minta bantuan mungkin kayak berupa support sistem lah, berupa emotional support lah kepada orang-orang yang kalian kenal gitu, atau coba CBT atau cognitive behavioral therapy. Jadi kalau untuk public speaking ini dia kayak ini untuk yang kecemasannya tuh kecemasan sosialnya kayak nggak terlalu parah, dia kayak masih kayak dari ringan ke moderate ya ke medium kah? Iya, ke sedang itu jangan dianjurkan sih untuk melatih supaya nggak terlalu cemas itu kan. Dan itu keduanya itu memperkenalkan diri secara bertahap di situasi yang menimbulkan kecemasan. Nah itu jadi kayak dia lakukan dengan cara identifikasi situasi sosial tertentu yang ditakuti, baru dia gunakan kayak meningkatkan senarionya kayak dari yang lebih mudah tuh ke lebih sulit, tapi kayak sambil memastikan teknik relaksasi calming gitu. Nah dia kayak mulai bisa menoleransi rasa kecemasannya itu. Jadi kayak misalnya kalau kalian tuh takut sama takut kayak berbaur dengan kelompok yang besar gitu kan, kalian tuh selama ini saya selalu menghindari itu. Jadi kayak tuh kalian bisa juga dengan mulai dengan tuh orang dulu. Jadi kayak berdua dulu kan, yang aktivitasnya kayak jalankan dengan berdua dulu, baru tuh kayak bertahap. Nanti ketiga orang, berarti kayak ada keempat, 5 dan seterusnya gitu. Nah kalau untuk kayak emotional support ini kalian tuh kalau kayak misalkan rasa cemas kayak ada social anxiety gitu, jangan terlalu malu gitu untuk kayak minta bantuan. Itu tapi kalian juga harus tahu gimana ya, jadi bantuan ke orang lain. iya jadi kayak ada jadi bantuan gitu. Misalkan kayak kalian tuh kalau kesalahan sini itu mungkin dibantu atau mungkin ditemani sama teman gitu kan. Nah tapi yang teman juga ini kayak harus memberi dia gradually bertahap itu kayak memberi dia rasa mandiri gitu. Nah supaya dia nggak terlalu bergantung sama temannya ini. Nah baru tuh CBT, cognitive behavioral therapy, itu juga bisa bagus juga tuh. Ini kan diantara berbagai jenis psikoterapi itu CBT itu itu terapi itu yang melibatkan kayak merubah cara seseorang berpikir dan merasakan sesuatu gitu kan, untuk supaya bisa mengubah perilakunya gitu, minta kayak fobia dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan social anxiety kayak termasuk juga nggak sih itu fobia sosial itu kan. Nah itu juga bagus juga tuh untuk mengatasi social anxiety ya. That's it. Jelas kan? Jelas atau Berarti ini nyambung lagi ke sosial tadi yang berarti kita tuh orang lain tuh berpengaruh banget buat dalam emosional kita. Berarti nah itu kan karena kayak kita tuh udah waktunya karena sudah sering interaksi, akhirnya kita paham ketika orang lagi takut atau orang lagi kecemasan. Berarti kayak kita tuh masih bisa bantu dengan cara kognisi sosial tadi, kayak bantu meringankan kecemasannya dia gitu. Sosial kayak masih terlalu takut. Iya, kalau kayak bisa sih dia sendiri, tapi susah banget, malah justru mustahil, karena soalnya kita ini pada dasarnya kayak manusia sosial, iya pasti membutuhkan orang lain, nggak bisa kayak hadapi semuanya sendiri gitu, ya gitulah ininya. Nah, berarti semua pertanyaan sudah terjawab dari kelompok dia kelas A dan B sudah hadir juga.
semoga Mungkin sebelum kita tutup boleh Masnya tolong Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidar Pranata dari Psikolog IP 2020 22021061005. Jadi semoga ilmu yang disampaikan boleh dari kelas A atau B bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Akan kamu Yeay.